Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi, saya masih di dalam area reruntuhan Keraton Sorosoan, Banten Lama. Pada video bagian pertama telah kita telusuri bersama sisi timur benteng keraton dan gerbang lengkung sisi timur serta gerbang lengkung sisi utara. Semuanya menakjubkan, menampilkan keunikan arsitektur dan kekuatan bangunan. Kini setelah saya istirahat sejenak, belusuan saya lanjutkan lagi. Kali ini saya tidak berjalan di atas benteng, tetapi menerabas rerumputan di dalam area benteng keraton. Saya berjalan di sisi utara bagian dalam hingga sampailah saya di bagian dalam sudut bastion barat laut. Di sini saya melihat terdapat dua ruangan lengkung besar dan kecil di bawah bastion. Terdapat juga undaan ke atas bastion dengan 9 anak tangga, satu sumur besar berbentuk bulat dengan dinding sumur terbuat dari batu bata yang disusun tegak dan melingkar. Benar-benar sebuah keunikan yang berseni, namun juga menjamin kekuatan struktur. Jelas bahwa bastion barat laut ini berfungsi sebagai pos pemantau keamanan dengan dukungan pasokan konsumsi air bersih untuk para penjaga. Dari sudut bastion ini, saya langsung menuju ke benteng selatan keraton di bagian dalam. Menempel pada tembok bagian dalam benteng, ternyata di sini terdapat cukup banyak puing reruntuhan bangunan yang masih bisa dilihat. Cerita warga mengisahkan bahwa disinilah kolam pemandian pancuran emas yang khusus diperuntukkan untuk putri-putri raja. Memasuki gapura yang pendek inilah rupanya lokasi pemandian ini berada. Terdapat banyak kolam besar dan kecil, sebagian kolam sudah kering, namun yang lain masih terisi air berlumut, mungkin air hujan. Terlihat pada beberapa dinding di kolam, banyak bekas-bekas lubang kecil berjajar dari timur ke barat, sepertinya lubang bekas air memancur. Terdapat pula sebuah kolam dengan undaan melengkung turun menuju dasar kolam, dengan ornamen-ornamen yang masih bisa dilihat. Ada juga lubang besar menempel pada dinding benteng pada posisi yang tinggi yang bisa dimasuki orang dengan membungkuk. Kompleks pemandian ini disebut pancuran emas. Ya, pancuran emas. Muncul pertanyaan di benak saya, kalau ini benar-benar pancuran, lantas dari manakah pasokan airnya sehingga sampai bisa membuat aliran air itu menjadi pancuran? Pasti tekanan airnya sangat kuat. Di dalam benteng keraton, satu-satunya sumber air yang saya lihat hanyalah sumur. Sumur memang bisa menyediakan air bersih, tapi sumur tidak bisa membuat air menjadi memancur. Teknologi listrik, pompa, dan tandon pada saat itu pastinya juga belum berkembang. Air kanal di luar benteng keraton juga tampak tenang, bahkan berwarna keruh. Sepertinya air ini tidak layak digunakan untuk mandi, apalagi untuk putri-putri bangsawan keraton. Tekanan arus air kanal juga mengalir tenang karena dekat dengan pantai. Sepertinya arusnya tidak cukup kuat untuk mendorong menjadi pancuran. Terus bagaimana air di kolam pemandian ini bisa memancur? Saya sempat bingung memahami keunikan ini, teman-teman. Ternyata jawabannya begini. Pasokan air bersih itu bukan dari sumur di dalam benteng dan juga bukan dari kanal di luar benteng, tetapi air itu berasal dari sebuah danau yang bernama Tasikardi, yang lokasinya cukup jauh, yaitu 2 km di selatan keraton, dan elevasi danau itu jauh lebih tinggi daripada benteng Keraton Sorosoan.
dengan pipa terakota yang ditanam di bawah tanah. Arus air itu kemudian masuk ke dalam benteng keraton dengan kualitas yang sudah jernih karena sudah diendapkan 3 kolam sebelumnya. Penelusuran terhadap sistem penjernihan air atau pengindelan dari Danau Tashikardi ke Keraton Surosoan ini akan saya tampilkan di video terpisah. Nantikan videonya. Terlihat pipa itu menyeberang di atas kanal dan kemudian masuk ke dalam benteng keraton. Sisa struktur saluran air masuk itu terlihat masih utuh. Air bersih itu kemudian diolah dan dikendalikan untuk pemandian pancuran emas ini. Sedangkan air kotor buangan dari kolam pemandian ini kemudian dibuang ke kanal di luar benteng. Luar biasa. Di abad 16, leluhur kita sudah mampu membangun sistem penjernihan air bersih dan dialirkan sepanjang 2 km dengan pipa berbahan material lokal. Mari kita telisik sisa-sisa struktur bangunan air di kolam pancuran emas ini. Bisa terlihat di layar, arus air bersih dari luar benteng kini sudah tidak ada lagi. Namun dari bekas-bekas bangunan ini masih bisa kita lihat bak-bak penampungan air masuk yang lantainya berkontur miring dan lantainya terbuat dari ubin terakota berwarna merah. Bak-bak penampungan ini dijaga kebersihannya dan dilindungi dengan balok-balok kayu miring di atasnya. Lubang-lubang bekas dudukan balok kayu itu masih bisa kita lihat dengan jelas. Baiklah teman-teman, selesai menelisik kolam pemandian pancuran emas, saya menuju ke halaman tengah keraton dan saya melihat ada fondasi ruangan agak tinggi tanpa dinding dengan 3 buah undaan setengah lingkaran. Undaan ini terbuat dari batu bata yang disusun tegak berundak. Tanah yang lebih tinggi ditutup dengan lantai terakota warna merah dan pemasangan UB-nya tidak searah dengan dinding ruangan, tetapi dipasang diagonal terhadap dinding. Sungguh unik. Ini sekedar seni arsitektur ataukah ada maksud lain? Saya tidak tahu. Dugaan saya pastinya dulu ini merupakan bangunan yang fungsinya sangat penting ketika masih utuh dan digunakan. Mungkin Siti Hinggil atau pendopo Pisowanan. Saya bergerak lagi ke utara dan sampailah saya di sebuah kolam besar bujur sangkar dengan sisa struktur bangunan kecil tepat di tengahnya. Oh, ini mungkin yang disebut sebagai kolam Roro Denok dan balai kambangnya. Ingin melihat lebih jelas lagi, saya pun mendekat dan saya terpaksa harus tersenyum menyaksikan anak-anak mandi telanjang di kolam tanpa peduli air itu bersih atau kotor. Juga tidak peduli dilihat orang atau tidak. Kebahagiaan mandi bersama adalah segala-galanya bagi mereka. Demikianlah teman-teman, belusuan saya di dalam reruntuhan benteng Keraton Surosoan ini saya akhiri di sini. Cukup banyak keunikan dan ketidaklaziman di mata saya dari arsitektur bangunan keraton lama ini. Gerbang lengkung, susunan bata tegak, ubin terakota terpasang diagonal, dan pasokan air di pancuran emas, dan lain-lain. Saya hanya bisa membayangkan betapa megahnya keraton ini di kala masa jayanya waktu itu. Namun rupanya campur tangan asing, intrik politik internal, dan adu domba telah menjadikan keraton ini kini hanya menjadi reruntuhan. Kedepan, pastinya reruntuhan keraton ini tetap bermakna bagi kita semua. Pelestarian warisan budaya ini sangat bermanfaat untuk edukasi ke generasi muda, untuk destinasi wisata, dan juga untuk pengembangan ekonomi rakyat di sekitarnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga atas subscribe, like, share, dan komennya. Nantikan video belusuan berikutnya dari saya di lokasi yang lain. Selamat sore, salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu.